Kedua terkait di kelompokan rata sama apa namanya itu Kapolres ternyata di sini terkait sudah mulai itu harus dipertahankan. Nah cara kerjanya juga perlu. Nah ada juga yang tanam benih langsung tabela itu kebanyakan harus betul-betul bagus. Kalau tidak nanti menyulitkan kita di pada saat apa namanya pembersihan. Tapi itu juga bagus, hasilnya juga lumayan juga, hasilnya juga lumayan. Dan umur panennya itu lebih cepat, ya 7-10 hari lebih cepat, dia lebih cepat daripada kita tanam tinggal itu. Jadi sekarang itu bukan menjadi soal, sekarang kita berbicara masalah produktivitas saja. Nah, kalau kita kerja kita berapa sedikit berapa, buang tenaga, kalau sedikit kan kita tetap lapar juga. Ya besar yang kita keluarkan tergantung tidak sesuai. Nah, jadi mungkin terkait dengan pengenalan dan juga benih dan tanam dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi di pengairan ya. Ini juga perlu ya. Pengairan juga perlu. Jadi sebenarnya kita perlu karena kita ini kan daerah dingin, jadi untuk masalah kelembaban tanah itu dia sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar. Ya, ini masalah pengairan. Nah, di sini ada pakai pipa. Nah, ini dengan tujuan itu begini, Mama. Jadi kadang-kadang kita lihat di sawah itu kan tidak ada di permukaan. Tapi sebenarnya di kedalaman itu, kedalaman tanah sekitar sampai dengan 50 cm di tanah sawah pasti masih basah. Maka ini pakai pipa. Dari pipa itu dibuat lubang. Dipaparkan gede, setelah itu dibuat lubang keliling. Keliling, misalkan 20 cm dibenamkan ke dalam. Ke dalam tanah yang di bagian tengah diambil. Karena di situ ada muncul air. Kita tidak dapat air pun, kita bisa tahu bahwa air masih ada. Seperti ini. Air masih ada. Kelihatannya kering, sebenarnya masih ada air. Itu juga menguntungkan juga di masalah tanaman, karena dia lebih kuat, karena akarnya berusaha mencari air, airnya dia lebih kokoh, tidak mudah rebat. Dia tidak mudah rebat. Jadi kita lihat memang retak, karena tanah masih ada, air masih ada. Jadi tidak usah kita terlalu rampas-rampas air. Utamakan yang padat untuk tanaman yang sudah ada itu kalau memang ini masih bisa, apalagi kalau sudah normal itu tidak perlu banyak air. Kecuali masih dalam masa pertumbuhan mungkin ya tujuannya ke 10 hari sampai 20 hari masa tanam itu memang air harus ya sedikit belang 1 cm pun harus ada di situ lah. Tapi kalau sudah mulai normal lainnya itu tidak perlu terlalu banyak air. Embun pun jadi jadi. Begitu. Airnya cara pembuatan jika ada lubang 40 cm bisa, 50 cm juga bisa. Tergantung cm. Bisa pakai bambu. Kalau tidak ada pipa, kita bisa menggunakan bambu. Artinya itu cara-cara kalau kita daerah yang mengalami kekeringan. Seperti berbagai kasus di Indramayu, air sedikit, masyarakat berebutan airnya TNI turun tangan. Karena memang itu program pemerintah itu bersama-sama dengan TNI. TNI harus turun tangan, masalah air pun TNI harus turun tangan. Ada persoalan TNI itu bisa menyelamatkan sampai 50.000 hektar sampai di Sepanjang di Indramayu. Nah ini tadi saya sudah jelaskan antara tanam pindah. Nah ini berkaitan dengan cara penggunaan teknologi yang kita gunakan ya. Kalau cepat, bagus, sesuai spesifikasi wilayah, keadaan wilayah, pasti hasil yang dicapai juga bagus. Tapi kalau tidak sulit dicapai, sulit. Kalau tidak sulit, seperti itu. Sumber daya alam, ya. Ya ini berkaitan dengan iklim ya. Seandainya kalau memang kita sudah bekerja giat, tapi ya iklim ini kan suatu saat kan bisa berubah, kita tidak tahu. Mungkin pagi sudah bagus tapi tiba-tiba hujan terus tidak berhenti.
angin badai, bisa hancur juga padi. Bisa juga kalau begitu kita sudah tanam sudah bagus-bagus, tiba-tiba terjadi kekeringan atau kemarau panjang, itu juga berpengaruh. Jadi alam juga memang berpengaruh. Selain sumber daya manusia, untuk bisa memahami tentang teknologi ini bisa diterapkan di situ yang baik, tapi sumber daya alam juga bisa berpengaruh untuk tanaman padi. Nah, salah satu lagi yang sering kita alami itu seperti di Kabupaten ya. Jadi pemerintah sudah biar-biar yang menyampaikan bagaimana sumber pangan, tapi alih fungsi lahan pertanian kebangunan juga terus berjalan. Jadi kadang-kadang ini kita juga fungsi juga. Jadi pemerintah sudah giatkan sukseskan sumber pangan, tapi alih fungsi lahan pertanian kebangunan itu juga jalan terus. Tidak ada mungkin ya tidak boleh dikasih izin untuk mendirikan bangunan atau bagaimana. Itu jalan terus. Jadi kita juga saudara sampaikan ke situ kalau tidak ada tanah. Jadi untuk kita, untuk wilayah kita yang sebenarnya masih luas dengan wilayah yang masih luas ini, jangan kita memberikan rumah di atas sawah. Akhirnya yang mengurangi luas tanah yang ada. Luas tanah berkurang, luas tanah pasti berkurang. Begitu. Nah kalau masalah luas, luas lahan dengan luas tanah dan luas tanah itu tidak berbeda teman-teman. Mungkin luas tanah itu luas lahan yang ada 1 hektar, tapi luas tanah itu bisa menjadi 3 hektar, luas tanah bisa menjadi 3 hektar. Itu karena apa? Karena 3 kali kerja. Dari lahan yang 1 hektar, tapi kerja 3 kali, dia jadi 3 hektar. Panennya 3 kali, menjadi 3 hektar. Kalau memang dia pusok, pasti berkurang. Pusok atau mungkin gagal panen dia kena penyakit atau segala macam. Nah itu yang kita pusok, nah itu maka dia berkurang. Oh ini untuk padi ikan ya. Nah jadi untuk masalah benih yang dipakai oleh petani di sini memang masih yang lokal ya, yang berdekat itu memang belum ada ya, masih yang lokal atau yang ada di kampung sini tadi ya. Nah itu juga memang benar karena dia kalau terus-menerus dipakai terus pasti hasilnya juga berkurang dan gampang juga diserang oleh penyakit. Jadi hama itu berbeda dengan penyakit. Hama itu berbeda dengan penyakit. Ini untuk sistem irigasi ini bisa kita tidak perlu pertanian itu bisa pakai dalam tanah, bisa juga pakai dalam tanah, justru dalam tanah. Jadi jangan kita menunggu pemerintah kasih bantuan dulu baru kita kerja. Kalau tidak ada bantuan kita bisa membuat seluruh dari tersir itu dari tanah saja. Kalau tidak ada bantuan, kalau tidak ada bantuan kita tidak mau kerja, habis terus kita istirahat. Kita istirahat. Iya, kan begitu. Kita butuh makan. Kalau kita mengenal bantuan, pemerintah yang memberikan bantuan itu sifatnya stimulan saja, rangsangan. Dia kasih kita 1, bagaimana kita kembangkan dia bisa menjadi 10. Seperti dalam firman Tuhan itu, talenta yang diberikan. Kasih banyak, tapi kalau tidak membangkang sama saja. Tapi kalau kan satu, dia bisa kembangkan kan bisa berguna untuk orang lain. Kan seperti itu juga pertanian juga seperti itu. Jadi pemerintah memberikan bantuan sifatnya hanya stimulan, rangsangan saja. Kita dilarang untuk bisa bekerja seperti itu. Oh ini yang tadi. Ini sistem ini pegang. Ini apa? Ini pegang itu. Ya. Itu untuk masalah pengairan ya. Sekarang kita masuk di panen dan pasca panen. Kita masuk di pemupukan dulu ya. Jadi masalah untuk